Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam sebuah renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini untuk kesempatan yang indah di mana kami masih diberikan waktu untuk merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah bagi kami siap membuka hati kami, agar firman yang ditabur tidak akan kembali menjadi sia-sia, tetapi menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini tema kita akan berbicara tentang tetaplah kerjakan keselamatanmu, yang diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi saya katakan, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keselamatan adalah anugerah dan diberikan secara cuma-cuma bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada ayat-ayat lain di Alkitab yang menguatkan pernyataan ini. Roma pasal 3 ayat 24, saya bacakan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bahkan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Lalu timbul sebuah pertanyaan. Kalau keselamatan itu anugerah dan diberikan secara cuma-cuma kepada kita, orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, mengapa harus dikerjakan? Seperti yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat di Filipi. Dia katakan bahwa, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang dunia memiliki satu pandangan bahwa mereka mengerjakan berbagai amal atau perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan. Nah, bagi kita, orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, melakukan perbuatan baik bukan untuk mendapatkan atau memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu adalah anugerah Allah, diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Lalu kita melakukan perbuatan baik untuk apa? Nah, firman Tuhan jelas memberitahukan kepada kita, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya, kita melakukan perbuatan baik adalah wujud syukur atas keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Keselamatan itu anugerah
Namun kita perlu memberikan sebuah respon terhadap keselamatan itu dengan tindakan iman. Alkitab menyatakan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia dan bukan hasil usaha kita. Saya setuju. Maka sudah sepatutnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan mendapat anugerah daripada Tuhan. Kita perlu meresponi, menanggapi keselamatan itu dengan sebuah tindakan iman. Keselamatan itu memang anugerah Bapak Ibu. Tapi untuk memperoleh mahkota kehidupan, perlu adanya kerja keras dan perjuangan yang tidak mudah. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24, Rasul Paulus menasehatkan kepada kita, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Kita yang sudah diselamatkan tetap perlu berjuang Bapak Ibu. Berjuang seumur hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini. Untuk apa? Untuk memperoleh mahkota kehidupan. Dan karena kita telah diselamatkan, maka kita harus terus mengerjakan keselamatan itu sampai tercapai tujuan, yaitu kita semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Nah, mengerjakan keselamatan berarti kita sungguh-sungguh berjuang supaya hidup kita tidak bernoda, supaya hidup kita tidak bercelah. Pada waktu Tuhan datang menjemput kita yang kedua kali, kita kedapatan hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Karena memang itulah firman Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Pada malam hari ini, satu kesempatan indah, di mana firman Tuhan kembali mengingatkan kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa keselamatan itu anugerah Allah. Tetapi di dalam kehidupan kita tidak boleh berlaku seenak-enaknya sendiri. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu dalam hidup kita, terus menerus. Karena Rasul Paulus menasehatkan kepada kita, hidup ini diibaratkan seperti gelanggang pertandingan. Kita semua orang-orang percaya adalah orang-orang yang ikut di dalam pertandingan lari ini. Untuk mendapatkan hadiah, kita perlu lari sedemikian rupa. Kita perlu lari sedemikian rupa agar apa? Agar kita bisa memperoleh hadiah, yaitu mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari renungkanlah firman Tuhan dan jadikanlah firman Tuhan sebagai satu peneguhan di dalam hidup kita, agar sungguh-sungguh kita bukan saja menjadi pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.